Dan sesuai dengan pradugaku bahwa Akai adalah pilihan yang tepat banget bagi Geek Farm dengan hero seperti ini. Tapi Harley dan juga Ruby, wow, kompleks banget untuk pemilihan hero-nya. Jadi ini bisa dibilang dari Bigiron Alpha mereka memainkan banyak sekali potensi untuk bisa fight dan juga jump in dengan single targetnya. Plus Aldos sebagai salah satu lockdown terhadap backline dari Geek Farm. So mereka ya, jujur ya dari Geek Farm sendiri, aku bakal go dengan Barats Jungler. Dengan metode seperti ini menurutku agak sulit sekali untuk menabrak balik yang dilakukan oleh Bigiron Alpha, tapi mereka bisa setidaknya menahan. Namun Balmond ternyata yang bakal jadi pilihan. Balmond Jungler kah kali ini? Balmond Jungler tahu baunya. Aku sangat setuju sekali dengan tank jungler. Pokoknya apapun itu tank jungler, karena kalau lawannya Aldos, lawannya Link, lawannya misalkan kayak tadi kita melihat Harley, menurutku lebih baik kalau seandainya kita bawa langsung hero yang punya durability untuk mengkontes juga agar jungle kita tidak bisa dirusuh nanti ketika udah mulai memasuki team fight di menit-menit krusial seperti 5 menit awal. Tapi Profesor ya, sejujurnya ya, dengan adanya Balmond ini memang kuat, damage besar. Tapi aku nggak tahu kenapa Pak Pulung, aku lebih melihat jungler Barats ini lebih maksimal, lebih potensial untuk menghadapi, menumbangkan permainan dari seorang Aldous di mid menuju ke late game. Cuma itu adalah opini dari seorang Ranger Poke Emas yang bukan professional player. Tapi tentunya professional player memiliki sebuah inisiasi, sebuah ide, dan ternyata mereka memiliki kepintaran 5 tingkat di atas para caster. Tapi tentunya faktanya akan terjadi sebentar lagi. So, buat kalian sebelum kita menonton, jangan lupa di-share. Dan kalau ada komentar rasis, langsung kalau kata Pak Pulung, hilangkan pakai YGY. Dan langsung aja kita menuju Bigetron Alpha dengan line up mereka. Kali ini akankah tetap memantapkan kemenangan ataukah bahkan Geek Farm yang membalikan keadaan. Kali ini masih dipandu oleh Kalu Emas. Dan langsung aja botol mencoba untuk diganggu, tapi Salman sepertinya bakal kembali lebih mundur kembali. Nggak mau memaksakan keadaan untuk sesuatunya kali ini. Yap, sementara Salman kali ini dengan Akainya masih berada di bagian paling terdepan. Hanya melihat dari kejauhan ada 2 hero sampai dengan 3 hero ini memiliki oleh Bigetron Alpha. Tadi mengamankan langsung kalau Little Wanderer Parsha pun belum bisa melakukan banyak hal di awal-awal. Tapi Balmond masih melakukan farmingan dengan sangat-sangat nyaman. Tapi sekarang kita tahu Balmond memiliki cooldown dari lethal counternya itu hanya sekitar 9 sampai dengan 10 detikan maksimal. Dan mungkin masih bisa diacak-acak lagi ataupun masih bisa digocek-gocek lagi dengan beberapa item-item yang bisa mengurangi cooldownnya tersebut, Oji. Ya. Tapi kali ini lihat, Botol mencoba untuk mendapatkan 1 buah jungle dari tim dari Geek Farm. Dan bahkan di sisi lain, Botol sudah level 3 yang dimana sebentar lagi dia harus level 4. Tapi melihat dari Hans yang sudah lebih unggul dari segi farmingan, bahkan dia sudah level 4. Mengungguli dari seorang Botol. Dan goldnya, walaupun masih sama, tidak ada team fight, tidak ada perbandingan yang cukup jauh kali ini Pak Pulung. Ya karena untuk dari perbandingan energi sendiri kan dari Balmond ya udah nggak memikirkan itu. Dia bisa cyclone shift tiap saat gitu loh. Tiap beberapa detik dia bisa melakukan pemutaran-pemutaran tersebut dan juga memberikan DPS terhadap apapun yang ada di depannya. Sekarang di bagian bawah udah terlihat lagi ada pergerakan. Langsung mengamankan aja Clara Litter Clap. Terlihat lagi ada CCTV Turtle yang pasti persembahan dari Living by Mandiri. Turtle-nya mulai digocek, Turtle-nya mulai diamankan. Udah ada 4 orang yang untuk melakukan setup terhadap Turtle tersebut. Dan bener aja lethal counternya berhasil mengamankan Turtle yang pertama, Oji. Oke, kali ini Turtle diamankan dengan mudah, gampang, dan bahkan gak pakai retribution. Dia dengan lethal counter saja berhasil mendapatkan 1 buah poin Turtle. Tapi lihat dari goldnya, walaupun Turtle diamankan oleh tim Geek Farm, keunggulan masih dipegang dari tim Bigetron Alpha dengan farmingannya. Wow. Farmingan yang cukup pasti dan bahkan match dengan skin terbarunya yang gua nggak punya kali ini membuat Rainbow agak sedikit terhempas oleh seorang Hans. Putaran balik-balik bambu membuat Hans kali ini sedikit sakit dan bahkan damage-nya tidak bisa dibendung oleh seorang Rainbow. Tapi ingat, Renvi dengan level 4 dari Rainbow nanti bakal bisa diromin dengan cukup berbahaya Pak Pulung. Yap, nanti kita lihat aja bagaimana perolehan ataupun pergerakan dari Renvi itu sendiri. Karena setidaknya dia punya 1 escape ability. Tapi itu pun tidak terlalu jauh untuk dari rolling badannya. Sementara itu terlihat 3 player ada di bagian bawah dari sisi Geek Farm ID. Langsung aja mengamankan ke arah 1 gold buff. 1 perolehan lagi yang pastinya akan langsung di-convert menjadi poin-poin ataupun gold tambahan untuk Balmond itu sendiri. Purple buff pun sekarang menjadi tujuannya. Sementara kayak di bagian bawah akankah membantu. Masih gelopan dengan Thousand Pandernya. Udah ada mau pendek lagi. Tapi Akainya masih memberikan backupan. Blender dilemparkan. Renvi-nya pun masih bisa selamat, Oji.
Alright, tampaknya di sisi lain para pemain dari tim Geekfam kali ini harus lebih sabar lagi. Tadi Matt mencoba untuk getok seorang Renvi dan bakal lihat shotgunnya membuat Matt sedikit terkagum dan lihat damage yang diberikan, bahkan Matt harus pulang terlebih dahulu. Salman mencoba untuk mengcover, memberikan sebuah pressure tapi dengan satu buah don't run walking, jangan kabur Raja. Raja Salman kali nggak bisa berdaya di arah top lane sana. Ripo mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi lihat split grab membuat Ripo tak berdaya dan bahkan lethal counter first blood dari top lane langsung menjadi geprek dari seorang Esmeralda dari top lane 40. Yap, dan first blood pun baru aja terjadi di arah menit 9 detik baru ada first blood. Tapi di bawah ada turtle yang terbuka. Salmannya udah mengetahui bagaimana pergerakan yang akan dilakukan oleh pemain Geekfam. Pastinya akan ada informasi yang langsung diberikan kepada rekan-rekannya. Terlihat ada Curse of Crow tadi dilemparkan, energy impact masih menyusul mungkin saat lagi. Dan sekarang Hansnya udah setup untuk bisa membabat habis pergerakan yang ada di bagian depan. Saat di belakang ada Pedra yang langsung dikeluarkan. 1 poin lagi berhasil didapatkan, sedikit lagi kayak darahnya akan langsung dilumat habis. Namun masih ada Don't Run Wolf King-nya. Hanya saja sekarang Hans masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan Logi. Balmun, mengerikan sekali Balmun damage dari seorang Hans. Lihat sampai 3000 critical yang dikeluarkan ini membuat seorang Hans benar-benar struggle dan bahkan Ripo Esmeraldanya pun tak bisa mendekat. Tapi ini early game, ingat early game memang seorang Balmon bakal bisa merajalela, tapi Bigetron Alpha kalau misalnya dia bisa untuk membawa ke late game ini Hans harus berhati-hati. Frieza kali ini, Frieza akhirnya bermain dengan posisi yang aman. Setelah sekian lama kita lihat Frieza suka melakukan offside dan bahkan Frieza suka melakukan unnecessary move. Itu benar-benar dibuktikan oleh Frieza kali ini, dia berada di posisi yang baik, Profesor. Ya, dan aku terkejut sekali ketika tadi menengok dari dealing damage yang sangat amat tinggi dari War X-nya sendiri. Dan itu ingat, itu belum critical Ranger Mas. Jadi itu dari total cap damage-nya. Criticalnya kalau misalkan nanti dia punya Berserker Fury mungkin baru bakal kelihatan kali ini di setup-nya dari Ranger Mas sendiri. Dan melihat Salman Oke, coba dipasang. dari tadi ya. Dari tadi aku melihat di cancel banget loh sama Ruby-nya kayak itu yang mungkin menurut aku bakal jadi poin PR juga bagi Salman. Wah, ini benar-benar Salman cukup berbahaya dan bahkan Salman kalau dia bisa dapetin seorang Link ataupun dari Matt ini bakal cukup berbahaya, Profesor. Dan ini battle dari tadi belum mendapatkan poin apapun, jadi masih benar-benar abu-abu plan dari Bigetron Alpha sendiri, Ranger. Alright, bakal kita lihat di sini Pak Pulung, para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk melakukan rotasi seperti ada Rainbow di arah top lane sana yang sudah standby. Alright, tapi kali ini kita lihat langsung kita back to the game dan terima kasih buat kalian semua sobat Mobile Legends yang support dan menghilangkan semua kata-kata sara ataupun rasis di kolom komentar dengan YGY. Terima kasih banyak buat kalian ya, karena kita harus positif dan kita harus terus mensupport apapun yang terjadi di MPL, timnya kalah atau menang dan kita satu, yaitu kita Indonesia, MPL Indonesia tentunya. Dari top lane sana mencoba mendapatkan satu, kayak banget coba ditumbang begitu saja dan lihat spray dari diberikan dari machine gun dan langsung membol dari seorang Hans, lagi-lagi membuat Hans berdiri tegak menantang di garis depan dengan kapaknya Pak Puluh. Yap, nih biru passionnya tadi juga sangat-sangat baik sekali. Tapi sekarang kita lihat aja, udah lagi ada satu korban yang tercipta, bahkan dengan ada satu lagi. Tapi Soplet tidak berhasil untuk mendapatkan ke arah siapapun. Dan sekarang udah ada flicker yang tercipta, tapi Redvi masih ingin lebih. Aldous kehilangan satu nyawa akibat satu punggung yang langsung dihajar habis-habisan. Esmeralda pun menemukan hal yang sama, Oji. Bukan hanya itu aja, lihat stiker Bigetron telah dikeluarkan oleh seorang Hans karena solo kill yang dilakukan atas seorang Ripo. Tak berdaya, Esmeralda memang kita tidak bisa lihat Aimov telah dikeluarkan dan bahkan kayak yang harus sedikit berhati-hati. Lethal counter untung saja masih bisa dihindari begitu saja oleh para pemain dari tim G. Di depan sana masih ada mau lebih dan Hans lihat TB turret berkali-kali. Hans too strong di menit yang ke-7 Pak Pulung. Ini DPS dari Cyclone Swift-nya udah nggak ketolong sih, sakit banget. Salman berhasil menemukan satu player, sementara itu untuk Botol gagal dan berhasil ternyata dia mendapatkan purple buff-nya kembali. Tapi untuk Turtle pun udah langsung nongol aja, ini akan menjadi setup yang sangat-sangat berbahaya sekali. Akan beresiko tinggi untuk Bigetron Alpha. Akankah mereka mau? Tapi ternyata tidak, dilepaskan begitu saja, Oji.
Yes, dan bukan hanya itu aja, lihat rotasi yang dilakukan menuju ke arah bottom lane karena para pemain dari tim GFM kali ini Glue-nya mencoba untuk split grab menuju ke arah seorang Mat Salman di depan sana dan tidak sepertinya mengenai dengan satu buah Thousand Pounder-nya juga belum dikeluarkan dan bahkan di sisi lain di sini Botol masih coba untuk farming terlebih dahulu seperti kata Profesor KB dari Bigetron Alpha harus memberikan space farming untuk seorang Botol yang kita bisa bilang di top lane akan menjadi satu buah objektif gaming yang diberikan dan kalau tadi kita lihat average objektif damage itu besar banget dari seorang Adam. Tandanya Ripo lebih prioritas menuju ke arah team fight ketimbang terhadap objektif gaming yang ada di dalam lane of down Pak Pulung. Yap, tapi terlihat baru aja kita lihat dari minimapnya ada 5 player dari Geekfam berada bersama-sama di bawah dalam keadaan ataupun waktu yang cukup lama mengakibatkan ada space yang tercipta nih. Biru passion yang langsung dikeluarkan langsung terjepit aja. Feather Eye strike lagi, nggak ada ampun kali ini buat KYY. Sementara Botol numpang lewat, Hansnya langsung terkena Divine Sword, masih bisa selamat dan matnya pun hanya memberikan tinjuannya ke arah satu wave minion. Ada apa itu barusan Noji? Dikira Renvi berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Rainbow tapi ternyata tidak. Dan ini udah memasuki menit yang ke-9. Tandanya Matt bisa berkata tinju dibalas tinju. Kali ini yang cukup bakal berbahaya di late game. Lihat Matt sudah perkasa dan bahkan Matt kali ini bakal menjadi prioritas utama. Satu buah tombak yang tiba-tiba menghujam siapapun di depan sana karena bisa kita lihat Chasing Fate bisa mengejar siapapun dan jangan lupa buat kalian yang kehilangan momen, kalian bisa langsung lihat aja di snack video dan juga vote momen game favorit kalian ya karena snack video, bunch of fun, Pak Bulung. Nongol lagi tuh suara ya ampun. Di setupnya di bawah pun langsung nongol, blender dilemparin, nggak mau membuat jus, hanya ingin membuat sebuah kerusuhan. Tapi Salmannya pun balik lagi ke bagian belakang, terlihat ada Lord Ken by LPB Mandiri. Berhasilkah dia untuk mengamankan arah satu orange buff dan berhasil Loji. Orange buffnya diamankan oleh Freeze kali ini. Bukan orange buff-nya yang berbahaya, tapi Lordnya lihat bakal coba mendapatkan KYY is coming, bakal coba mendapatkan dan Hurricane dan tadi keluarkan semua ultimate cursor KYY Botol is coming. Sejarah belakang Fate burungnya coba diketok, dua hilang, Benjol begitu saja tapi ternyata di sisi lain Fate harus ditukar dan bahkan Ripo bakal tumbang double kill, Lukipo triple kill. KYY menjadi pilihan, Hatka boleh pulang menjadi koyak dan Rainbow tersisa sendiri. Permainan yang luar biasa membuat Geekfam terlalu kuat di garis depan. Ini PC di 40. Ini hanya hal yang sangat-sangat menyakitkan untuk Bigetron Alpha di menit ke-10 yang hampir masuk ke 11 ini. Mereka ditekan habis-habisan di area tengah. Wave minion yang akan langsung menabrak tapi di bagian bawah akankah pemain Geekfam bisa melancarkan bagaimana pergerakan jaring wave minion tersebut? Karena mungkin sesaat lagi akan ada sebuah gempuran yang tercipta. Tapi ini dia replaynya Prof. Iya, setup team fight-nya udah rapih banget sebenarnya dari teman-teman Geekfam. Mereka ready dari depan dan belakang. Walaupun terbagi menjadi dua dikarenakan Matt langsung mengincar ke arah Freeze. Tapi ternyata backline depannya diacak-acak sama Han sendirian dengan Balmonnya kali ini Pak Pulung. Yap. Tadi juga untuk ada sebuah percobaan dari Caspen yang dilakukan oleh Aldous, hanya saja dengan mendapatkan satu orang dia juga harus menukarkan nyawanya. Dan sekarang kita lihat Caspen dia mencoba untuk melepaskan dirinya loh. Masih bisa selamat Oji. Itu adalah sebuah trik ya teman-teman. Catat itu mah. Catat, ada dicatat, mencoba dijepit, mencoba kabur tapi ternyata Chasing Fate jadi gocek. Gak jadi dan berhasil untuk kabur tapi ternyata Salman lihat ledakan yang dikeluarkan dari pasif emblem yang dimiliki Salman membuat orange buff dari seorang Botol harus hilang dan Botol kali ini kehilangan orange buff again and again. 39.000 dan bahkan menuju ke 10.000 different gold. Itu bukan hal yang wajar untuk Bigetron Alpha. Tapi di sini dari Geekfam bakal coba fokus lihat damage-nya terlalu besar dan bakal coba terdapatin satu motifan bakal coba dilakukan. Kayak menjadi pilihan, mencoba didekap begitu saja dengan Hurricane dan tanpa akan hilang. Monster kita dapatkan menuju ke seorang Ripo. Ripo gak bisa bertahan. Lihat selendang lawan kapak gak mungkin bisa kuat dan Ripo bakal bisa ditumbangin. Lethal counter dari keluarga Legendary dapatkan dan bahkan Hans belum ditumbangin. 1 poin pun Botol mencoba untuk mencari maut. Botol lihat bertaruh nyawanya dan bahkan Renvi harus tumbang. Rainbow dapetin 1 tapi lihat 1 tetes terakhir menumbangkan 1 poin atas Geekfam. Di sisi lain Chasing Fate telah dikeluarkan dan bahkan Wings by Wings membuat Frieza still survive the top lane Pak Bulu.
Yap, dan Aldos pemilah tapi shutdown pun dilakukan oleh Crystal, sekarang dimiliki oleh Rainbow. Kehilangan 4 pemain total dari Bigetron Alpha. Bukan hal yang baik, bahkan untuk menyentuh lagi dari purple buff-nya menjadi sebuah impian untuk pemain Bigetron Alpha. Real time win probability by Samsung Galaxy A series 35%, hanya itulah yang dimiliki oleh Bigetron Alpha sekarang. Lordnya sudah berjalan di bagian tengah, Priest-nya udah punya Winter Trenchen. Cashpad sekalipun masuk akan menjadi buah si malakama untuk dirinya, Oji. Oke, buah si malakama bagus, bukan buah si papulung. Tapi di sisi lain dari top lane sana, bagus menuju ke arah satu buah inhibitor turretnya di depan. Bahkan KYE gak bisa membendung semua damage yang diberikan. Dengan satu buah Feather Strike dikeluarkan, bahkan Rainbow menuju ke arah belakang. Space Escape telah diberikan, KYE menuju ke arah belakang dan melihat top lane. Winston Touch ada dari seorang Brisa mencoba untuk lihat dikejar oleh Chasing Fan. Dan bahkan lagi dan lagi, Salma save the day. Dan di sini malah Meteor tumbang. Tersisa seorang diri dari seorang botol gak bisa bertahan. Dan di bencana, Bigetron kehilangan poin yang bersama, Profesor. Wow. Pola permainan yang sangat menarik sekali. Predicted banget bahwa